menahan diri, lalu dilepasnya di jalan yang Allah sukai. Sabar itu ada dalam taat. Nih kayak ke masjid gini harus sabar. Kalau nggak sabar nggak mau dia ke masjid. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika ada pembeli misalkan yang rupawan, nah sabar. Aduh, astagfirullahaladzim, harus sabar Pak. Jangan sampai untung dikit ya nggak, dosa besar. Malah dia nggak jadi beli lagi, tapi dosanya udah jadi. Halo, sejujurnya saya emang nggak kuat Pak jaga toko teh. Astagfirullah. Ceramah juga yang paling aman tuh ceramah di panti jompo, aman Pak. Tapi kalau ceramah di mahasiswi, ceramah sebentar dosanya yang awet Pak. Sabar dalam menghadapi musibah, dalam taat, dalam menjauhi maksiat, dalam menghadapi musibah. Sabar itu menahan diri. Semua masalah timbul gara-gara kurang sabar. Seperti saudara juga mau merokok, tahan. Ini gimana nih? Apa kira-kira manfaatnya rokok ini? Udah nggak kuat, tahan. Ini sabar. Tunggu dulu. Apa manfaatnya saya merokok? Apakah ini menambah iman? Tidak. Apakah menambah amal? Jadi gitu Pak. Saya juga suka heran lihat yang merokok tuh ya seperti yang kurang kerjaan. Sedot tiup. Dan wajah perokok tuh nggak ada yang bahagia. Nggak ada cerahnya Pak. Tapi itu ada ustadz yang merokok. Stop. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Saya nggak mau ngomongin ustadz yang lain ya. Tapi panutan kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang tidak Rasulullah merokok? Jawab. Oh nggak mungkin ya. Beliau waro. Nggak kuat ngebayangin Rasul. Bayangkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Kebayang tidak di Masjid Nabawi ada asbak gitu. Gimana? Umat itu susah banget sekarang ya. Kebayang tidak? Jawab hadirin. Nggak kebayang. Sekarang bayangkan imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Kebayang tidak? Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan fatwa tentang sikap waro, hati-hati. Enggak mau. Nah sudahlah, kalau para panutan kita enggak usah niru, bener? Sabar, mau beli rokok, masukin aja ke kotak infak. Itulah. Jadi kebaikan, betul? Jangan setiap ingin harus dilakukan. Tahan, kendalikan diri. Yakin manfaat, lakukan, itulah sabar. Bu, ibu, bu, jangan bikin saya nggak sabar ya. Bu, kalau ibu maukah punya suami yang cepat tersinggung? Jawab bu. Mau tidak? Maukah punya suami yang gampang marah? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Maukah punya suami yang rewel, bawel? Sama bu, kami juga tidak mau ya. Jadi prinsipnya sama ya bu ya. Ibu nggak mau, kami juga enggak ya. Sing salabar ya bu ya. Nih coba bu, ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, enaknya maunya dimarahi suami atau dinasehati suami dengan lemah lembut? Ulangi. Jadi kalau ibu salah, inginnya dinasehati lemah lembut di depan anak-anak, orang banyak, atau secara pribadi? Secara pribadi. Apakah ibu ingin diungkit-ungkit kesalahannya atau cukup sekali aja? Sekali aja, udah itu dilupakan gitu. Manis sekali. Terus ibu, apakah ibu maukah dimaafkan oleh suami? Mau? Dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis. Aduh.
Aduh itu mah top banget Pak. Ini masa laki begini mah sorga Pak. Bayangin si ibu keinginannya Pak. Kalau dia bikin salah Pak, nggak boleh dimarahin. Maunya ditegurnya bijaksana, lemah lembut. Kemudian diem-diem, nggak boleh ketahuan yang lain. Dan cuman sekali, nggak boleh diungkit-ungkit. Udah gitu kita harus memaafkan sebelum beliau minta maaf. Halo, Masya Allah, keinginannya super sekali Bu. Ada ibu gitu nggak ke suami? Nah hadirin, ternyata kita teh senang ya Bu. Ibu teh senang lihat suami sabar ya Bu ya. Sama kami juga Bu. Tapi Pak, mana yang harus lebih sabar? Istri atau suami? Hah? We are the leader. Suami Pak. Karena tanggung jawab suami adalah mendidik, melatih, dan membina istri. Kita harus sabar Pak. Mau tahu caranya sabar sama istri? Tenang Pak, tenang Pak. Saya bisa paham keadaan Bapak. Ini mah benar-benar ilmu teh. Wajahnya waspada semua ya. Seguru seilmu jangan ganggu ya. Kita harus tahu Pak, laki-laki dan wanita itu ada beberapa perbedaan. Saya lihat di YouTube Pak dari ahli. Satu, otak wanita tuh dia lebih tebal di sininya daripada otak lelaki. Sehingga dia bisa melakukan pekerjaan multitasking. Beberapa hal dalam sekaligus bisa tuh Pak. Dia bisa masak sambil nyuci nyuapin anak, ngepel ya. Dia bisa tuh Pak. Dan masih peka telinganya ngedengar anak nangis. Nangis tuh. Lelaki nggak bisa Bu. Kami dunia lelaki kalau sudah fokus, telinga kami berkurang kemampuan mendengarnya. Jadi ibu jangan aneh kalau manggil suami lagi lihat HP, lagi nulis, kurang. Dia jarang bereaksi. Bukan nggak pengen Bu, kurang pendengaran. Jadi ibu ngerti sekarang ya. Jangan marah-marah. Kami lagi fokus Bu. Bapak juga kalau lihat istri melotot jangan marah. Karena boleh jadi ini panggilan ketiga Pak. Jadi yang pertama Pak, nggak nyaut. Pak, no. Apa? Kenapa sih kamu tiap panggil melotot? Bukan tiap panggil melotot, panggilan ketiga Pak. Ngerti ya? Tuh, udah makin enak ya. Jadi kalau lihat istri melotot pasti asalnya nggak kayak gini. Yang kedua, otak bicara lelaki itu cuma sebelah. Wanita katanya otaknya dua-duanya, otak bicaranya. Jadi kalau lelaki ngomong itu yang normal itu 7.000 kalimat per hari. Pendiam 5.000. Lelaki banyak omong 9.000. Wanita standarnya 20.000 Pak. Jadi Bapak harus siap menerima kenyataan ini ya. Terus kayak gitu. Apa aja diajak ngobrol Pak. Lihat katel diajak ngobrol, lihat panci diajak ngobrol. Biarin itu dunia mereka Pak. Jelas ya Pak ya. Ibu juga harus ngerti. Kalau ibu nanya panjang lebar jawabannya ringkas. Pah, itu kursi udah punya ganti. Ada yang obral kursi loh Pak, warnanya cocok, diskon. Siapa tuh nggak ada lagi. Beli jangan Pak, belikan. Oke, beres. 3, ini latihan sabar Pak. Wanita itu dibuat dari tulang. Benar ya. Kemudian ada yang nyebut tulang kering, salah Pak. Tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Itu Pak. Bukan jenazahnya Pak. Bapak tobat, belum jadi kepala keluarga yang bisa memimpin dengan baik. Itu. Jadi kalau ada pahit, ada nggak enak, tobat. Itu kuncinya Pak.
Emang lelaki begitu ya? Wanita emang kayak